Merangkak adalah fase yang sangat penting. Jika anak tidak merangkak, anak akan mengalami gangguan dalam proses berjalan seperti sering jatuh, sering nabrak, ataupun koordinasi gerak jalan dia sangat tidak bagus. Kenapa bisa begitu? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dari usia 9 hingga 12 bulan, motorik yang penting bagi anak adalah fase merangkak, fase berdiri, dan fase berjalan. Fase merangkak dimulai pada usia 9 bulan. Pada usia 9 bulan, anak sudah mampu memposisikan dalam posisi merangkak, yaitu kedua kaki dan kedua tangan untuk tetap lurus dan tidak jatuh. Setelah itu, anak akan mulai berani dan mencoba untuk melangkah ke depan. Meskipun pada awal-awal fase, anak lebih sering jatuh ke depan, ke kanan, atau ke kiri. Pada usia 12 bulan, diharapkan anak sudah mulai mampu lancar merangkak dengan mampu meraih benda-benda yang ada di sekitarnya, di depannya, di kanannya, atau di kirinya. Di usia 9 bulan, ketika anak belum mampu untuk melakukan posisi merangkak, orang tua bisa menstimulasi dengan posisikan anak tengkurap di lantai dan kedua tangannya menyangga badannya atau dadanya. Kemudian, kaki diangkat ke atas yang bertumpu pada lututnya. Jangan memaksakan anak ketika kekuatan lengan dan kekuatan kakinya belum kuat. Akibatnya, anak akan trauma dan cedera pada saat merangkak karena terburu-buru atau tergesa-gesa. Tanda-tanda anak mampu merangkak adalah yang pertama, kekuatan otot leher dan punggung harus kuat. Ini berfungsi untuk mempertahankan badan menghadap ke depan. Yang kedua yaitu otot punggung harus kuat agar anak lebih leluasa bergerak dalam saat merangkak dan tidak jatuh. Yang ketiga yaitu kekuatan tangan dan kekuatan kaki harus kuat dalam menopang badannya. Ketika anak melewati rintangan dalam mengambil sebuah mainan, anak akan lebih leluasa untuk memilih arah mana yang harus dia tempuh. Kesalahan yang sering dilakukan orang tua saat mengajari anak merangkak yaitu orang tua buru-buru memaksakan anak untuk dapat merangkak, padahal anak belum siap dengan tahapan-tahapan tadi. Akibatnya, anak akan cedera jika dipaksa merangkak dan akhirnya trauma untuk tidak melakukan aktivitas merangkak lagi. Fase berdiri ini dimulai pada usia 10 bulan, yaitu anak mampu berdiri dengan dipegangi kedua tangannya oleh orang tuanya. Agar anak mau berjalan, usahakan orang tua untuk selalu mengawasi di sampingnya dan usahakan diberi mainan depannya untuk lebih tertarik dalam dia melangkah ke depan. Mengenai baby walker yang bertujuan untuk melatih berjalan, saran saya, mama bisa menggantinya dengan aktivitas-aktivitas yang lebih menarik dan menantang anak. Di antaranya yaitu aktivitas mendorong kardus, mendorong meja, atau mendorong galon. Yang kedua yaitu aktivitas memindahkan barang dari sofa satu ke sofa yang lainnya. Aktivitas ini akan membuat anak lebih tertantang dalam berlatih berjalan. Dari dua aktivitas tersebut, banyak manfaat yang didapatkan oleh anak. Yang pertama yaitu, orang tua sambil melatih berjalan, orang tua bisa mengajari anak bernyanyi, anak berkomunikasi, sehingga hubungan orang tua sama anak lebih terjalin erat. Yang kedua yaitu, orang tua akan lebih banyak bervariasi dalam beraktivitas latihan berjalan, seperti
orang tua bisa mengeluarkan dan memasukkan barang mainan ke kardus ataupun melempar mainan ke kardus. Yang ketiga yaitu anak akan lebih banyak manfaat selain belajar berjalan, seperti motorik kasar dia terlatih, motorik halus dia tereksplorasi, dan perkembangan emosi dia lebih maju. Perkembangan ini sangat dibutuhkan dalam tahapan-tahapan selanjutnya, seperti nanti dia bersosialisasi, seperti nanti dia melakukan gerakan olahraga, dia bermain bulu tangkis, apapun bermain sepak bola. Jika Mam suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke orang tua lainnya.